kali ini aku mau main tebak-tebakan dengan teman-teman yang ada di sini tentang pengetahuan budaya mereka, khususnya tentang siraman Gong Kiai Prada. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti aku. Permisi Kak, boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Ayo boleh. Jadi ini aku mau ngasih tebak-tebakan ke kakak-kakak di sini tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya mungkin kakak bisa kenalan dulu ya, nama dan asal daerahnya dari mana? Aku Ira, aku dari Kediri. Kalau aku ya sih dari Samarinda. Iya, Sofa dari sini. Oke, terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktu. Jadi yang pertama ini, kakak tahu nggak sih tentang budaya ini? Reok Ponorogo. Bukan apa Ponorogo sih. Oke, bener ya teman-teman. Jadi ini merupakan budaya Reok Ponorogo. Nah, yang kedua, ini Kak Rifki tahu nggak ini apa? Nggak pernah lihat sih. Tari saman nggak ya? Tahu, tarian kan? Tari Saman. Tari Saman. Dari mana? Dari Aceh. Oke, bener ya, ini merupakan tari saman dari Aceh. Nah, ini yang selanjutnya, kakak tahu nggak ya tentang budaya ini? Tahu nggak? Enggak. Nggak, kurang tahu. Oke, jadi maaf ya teman-teman nih, Kak Rifki kurang tahu tentang budaya ini. Jadi ini merupakan siraman Gong Kiai Prada yang berasal dari Blitar. Karena Kak Rifki tadi belum tahu ya tentang budaya ini, jadi aku mau nampilin video tentang sejarah siraman Gong Kiai Prada kepada Kak Rifki. Jadi nanti Kak Rifki simak videonya baik-baik, karena nanti habis aku nampilin video, aku akan ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Rifki. Halo teman-teman, pasti dari kalian kebanyakan belum tahu kan tentang budaya siraman Gong Kiai Prada di Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Baik dari penjelasan, prosesi adat, dan juga sejarahnya. Jadi, yuk simak dengan baik video berikut ini. Siraman Gong Kiai Prada di Lodoyo, Kecamatan Sutojayan merupakan satu di antara aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Budaya ini telah dilaksanakan secara turun-temurun, bukan saja disaksikan oleh warga lokal Blitar, namun juga luar warga Blitar. Upacara siraman Gong Kiai Prada memiliki simbol atau makna yang ada di baliknya, salah satunya yakni pada perlengkapan upacara siraman yang merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan. Peralatan yang dianggap sebagai komponen penting dikarenakan pada sistem religi di masyarakat. Prosesi siraman Gong Kiai Prada. Berikut ini merupakan prosesi yang harus dilakukan pada pelaksanaan budaya tersebut. Yang pertama, pada saat prosesi siraman dimulai, yang mempunyai tugas menyucikan gong adalah Bupati Kabupaten Blitar dengan pembacaan basmalah, syahadat, dan sholawat. Yang kedua, setelah itu kain penutup dari gong dibuka dan dibersihkan dengan bunga setaman. Yang ketiga, setelah gong dibersihkan, gong dihanduki dan disiram dengan air yang ada di gentong dan gong dipukul sebanyak 7 kali. Yang keempat, setelahnya gong diberi boreh dan kemudian dibungkus kain mori sebanyak 3 lapis. Yang kelima, pada saat ini air bekas dari siraman dicampur dengan air yang ada pada gentong dan juga yang ada pada mobil pemadam kebakaran. Air ini dipercaya mendatangkan sejumlah manfaat bagi siapa saja yang meminumnya. Sejarah siraman Gong Kiai Prada. Tahun 1704 sampai 1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhunan Pakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri Ampean, bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhunan Pakubuwono I sebagai raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua, Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta, sehingga timbullah keinginannya untuk membunuh Sri Susuhunan Pakubuwono I. Namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhunan Pakubuwono I dan sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Lodoyo yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang buas, serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang angker dan banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Hukuman yang diberikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono I kepada Pangeran Prabu itu sebenarnya adalah agar Pangeran Prabu menemui ajalnya di tempat hukuman karena dimakan oleh binatang buas atau sebab-sebab yang lain bisa terjadi di hutan tersebut.
Pangeran Prabu mengakui akan kesalahannya serta bersedia melaksanakan hukumannya yang diberikan oleh raja untuk membuka hutan di daerah Lodoyo. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandasari serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman dengan membawa pusaka berupa bande yang disebut Kiai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Lodoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Menurut beberapa cerita bahwa bende Kiai Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk memadamkan pemberontakan Ki Anggir Mangir seorang sakti yang tidak setia kepada raja. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Lodoyo. Pertama-tama mereka datang ke rumah seorang janda bernama Nyi Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel. Dan untuk itu pusaka Kiai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta dengan pesan agar setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman. Air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Pada suatu waktu Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba menyembunyikan gong Kiai Becak sebanyak 7 kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi bende atau gong tersebut tentu akan mencari ke arah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan, namun beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimau-harimau tersebut tidak mengganggu kepada Ki Amat Tariman, bahkan memberikan petunjuk di mana Pangeran Prabu berada, sehingga Kiai Becak juga disebut Kiai Macan atau Kiai Prada. Di Pasanggerahan hutan Pakel, hati Pangeran Prabu tetap tidak dapat tenang, sehingga Pangeran Prabu akan meninggalkan tempat itu, namun pakaiannya tetap ditinggalkan di padepokan hutan Pakel dan sampai sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Dari Pasanggerahan Pangeran Prabu menuju ke arah barat, namun tidak ada berselang mereka bertemu dengan para prajurit utusan dari kerajaan Surakarta yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan dianggap aman, Pangeran Prabu masih menunggu di Bukit Gelung. Kemungkinan masih ada prajurit Surakarta yang datang kembali. Setelah dirasa sudah betul-betul aman, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat, yaitu ke hutan Kelog yang sekarang disebut Desa Ngrejo. Di tempat ini, Pangeran Prabu memangkas rambutnya dan ditanam bersama-sama dengan mahkota kebang sawananya. Tempat penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju hutan Dauhan. Di tempat itu, Pangeran Prabu membuka ladang pertanian dan ditanami padi gaga. Namun karena tanahnya pusat sehingga tanaman padi gaga tersebut tidak dapat dipanen dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung. Dari Gagawurung, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur dan sampailah mereka di hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra. Namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Pandan di sebelah utara Gunung Bebek. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur, melewati Jegu dan sampailah di hutan Kedungwungu. Beberapa bulan di tempat ini, Nyi Wandansari akhirnya mengalami hamil tua. Oleh Pangeran Prabu, Nyi Wandansari diajak naik ke Gunung Kaulon dan disinilah Nyi Wandansari melahirkan putra kembar. Namun putra kembar tersebut juga tidak berumur panjang dan meninggal dunia. Semua itu karena tidak adanya piranti atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam melahirkan anaknya. Sampai sekarang gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Piranti. Sampai di sini kisah Pangeran Prabu yang tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Kembali kepada janda Nyi Partasuta, di mana peninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang pusaka Kiai Becak. Setelah Nyi Partasuta meninggal dunia, pusaka Kiai Becak diserahkan kepada Ki Rediboyo di Ngekul. Dari Ki Rediboyo, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Ki Dalang Rediguno di Kepek. Dari Ki Dalang Rediguno, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Kiai Imam Sampurno. Pada suatu ketika, karena Kiai Imam Sampurno dipanggil ke Istana Surakarta, maka pusaka Kiai Becak atau Kiai Prada diserahkan kepada adiknya yang bernama Kiai Imam Seco yang berdiam di Suko Anyar. Dulunya Kiai Imam Seco merupakan wakil penghulu di Blitar. Pada tahun 1793, Kiai Imam Seco meninggal dunia dan Kiai Prada dirawat dan dipelihara oleh
Raden Ronggo Kertorejo dan ditempatkan di Kalipang Lodaya sampai sekarang. Pada waktu itu Sukonya masih berawa-rawa. Bentuk Kiai Prada berupa gong atau kempul laras 5 yang dahulu dibalut atau ditutup dengan sutera pelangi atau cinde, dan di samping itu masih ada juga beberapa wayang kerucil, kecer, dan beberapa benda lainnya. Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk memelihara pusaka Kiai Prada tetap dilaksanakan dengan baik serta menjadi sebuah upacara adat atau tradisional siraman pusaka Kiai Prada setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dan upacara terakhir ini biasanya dikunjungi oleh puluhan ribu manusia baik dari dalam maupun luar daerah. Demikian sejarah ringkas pusaka Kiai Prada di Lodaya yang dikutip dari Cerita Babat Pusaka Kiai Prada di Lodaya menurut Serat Babat Tanah Jawi. Sain nopo awon. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga sedaya dipun paringi lancar gansas depan pamanah Kabupaten Blitar tansah gemah roh dinawi. Oke, tadi kan aku udah nampilin nih video tentang siraman gong Kiai Prada ke Kak Ira sama Kak Yesi. Untuk selanjutnya aku mau tanya nih, kira-kira nilai apa sih yang terkandung dari siraman gong Kiai Prada ini yang dimiliki masyarakat gitu? Aku dulu kali ya yang jawab. Menurutku itu lebih ke nilai kepercayaan, di mana masyarakat mana ini tadi Blitar kan itu memiliki kepercayaan bahwa dengan melakukan ritual itu atau kegiatan itu mereka akan diberi keselamatan, diberi keberkahan gitu sih. Untuk Kak Yesi gimana? Mungkin kalau aku ada tambahan sedikit ya. Kalau menurutku itu mereka melakukan kayak gitu biar selain yang dikatakan Ira itu tadi, itu buat memberikan keselamatan bagi orang-orang yang di sekitarnya atau Selain dari nilai budayanya yang itu menggambarkan dari daerahnya sendiri, pasti ada nilai sosial di mana dalam budaya tersebut pastinya akan banyak masyarakat yang berkumpul, entah itu untuk sekedar melihat atau melestarikan budaya dan bertemu orang-orang, dan mungkin dari situ akan terlihat bahwa nilai sosialnya yang sangat tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan dari budaya siraman gong Kiai Prada terhadap identitas nasional Indonesia? Kak Yesi dulu mungkin bisa jawab. Oke, kalau misal dari jawabanku itu hubungannya pasti di sini udah kayak tadi aku bilang bahwa Indonesia itu punya banyak banget budaya yang mungkin generasi muda kayak kita contohnya apa aja nggak tahu kan. Tadi sebelum nonton video kayak itu tadi, kalau misalnya nggak ditonton aku bakal nggak tahu. Nah itulah kayak di situ aku jadi sadar gimana budaya bangsa Indonesia itu banyak, dan seharusnya itu kita sebagai generasi muda itu harus bisa memperkenalkan lebih luas lagi budaya-budaya Indonesia biar nggak diambil lah sama negara-negara lain atau negara-negara tetangga kayak gitu. Jadi disitulah identitas bangsa Indonesia seharusnya bisa dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Kalau Kak Ira sendiri gimana? Kalau menurut aku kan budaya kan termasuk dalam identitas Indonesia. Apalagi di Indonesia tuh banyak banget budaya. Bener yang dikatakan Yesi, sudah sepatutnya kita sebagai Gen Z nih, generasi yang zaman sekarang, kita itu janganlah melupakan budaya kita Indonesia. Kalau bukan kita yang mewarisi ke anak cucu kita nanti, siapa yang akan melanjutkan budaya Indonesia ini gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa hubungan dari siraman gong Kiai Prada ini dengan identitas nasional Indonesia? Menurut saya budaya ini tuh sangat bagus sih, dan ini sangat menggambarkan identitas nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri yang berjadikan keragaman. Itu sih dari saya. Jadi jawaban dari Kak Rifki tadi bagus banget ya teman-teman. Jadi nilai sosialnya itu tadi ada, dan identitas nasional itu melambangkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak budaya yang wajib dilestarikan. Pesan buat teman-teman di sini, diharap untuk selalu mempertahankan budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing supaya budaya Indonesia ini semakin beragam dan tentunya tetap ada hingga sampai masa depan nanti. Makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk main games dengan aku tadi. Semangat terus kuliahnya dan sampai jumpa teman-teman. Makasih, sama-sama.